Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Arina. Di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian detik-detik para YouTuber pemula mengalami kesulitan plus tipsnya. So, buat kalian penasaran, stay tune terus ya. Yap, jadi di video kali ini aku bakal ngasih video ke kalian yaitu tentang detik-detik para YouTuber pemula mengalami kesulitan. Nah ini guys, aku ceritakan semua ini menurut pengalaman yang pernah aku rasain selama ini jadi YouTuber pemulanya itu betul-betul harus penuh dengan perjuangan banget, harus penuh dengan kesabaran banget. Nah kalau kita nanti udah berusaha, kita udah bener-bener sabar, aku yakin itu insya Allah bakal menjadi awal perjalanan kita untuk nge-YouTube yang sukses, dan itu pasti pasti bakal menuai hasil yang hasilnya pokoknya lucu banget. Nah makanya jadi di sini aku punya 5 poin untuk detik-detik para YouTuber pemula mengalami kesulitan. Nah kalau kalian mau tahu apa aja poinnya, stay tune terus video ini, nggak usah ya. Oke, jadi di sini aku punya 5 poin untuk kalian tentang detik-detik para YouTuber pemula mengalami kesulitan. Oke, langsung aja kita ke poin yang pertama. Poin pertama adalah kita nunggu subscriber datang ke channel kita. Nah, ini tuh juga detik-detik yang sangat sangat membuat para YouTuber itu kesulitan banget guys. Karena bagaimana sih Kak caranya agar kita bisa narik subscriber itu mampir ke channel kita? Nah, caranya gimana Kak? Nah, aku akan kasih tips ke kalian, dan tipsnya adalah kita harus edit sebagus-bagus mungkin thumbnail, video, dan juga description. Nah, itu ketiga hal itu penting banget buat kalian untuk untuk meningkatkan kualitas channel kalian, karena saat calon subscriber datang ke channel kalian itu mereka pasti bakal nonton video dari kalian. Nah, begitu juga videonya juga harus tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang baik, dan memberikan wawasan dan juga inspiratif kepada calon subscriber agar subscriber itu mau subscribe channel kalian dan mau nge-like serta nge-share video-video kalian ke media sosial yang dia punya agar channel kalian makin berkembang dengan luas. Nah, jadi intinya kalian harus edit thumbnail, description, dan juga video dengan sebaik-baik mungkin agar calon subscriber itu tertarik dengan channel kalian dan ingin menonton video-video lain dari channel kalian agar channel kalian makin berkembang dengan luas. Nah oke guys, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah edit video. Nah ini juga dirasakan para YouTuber pemula guys. Nah ini juga bisa dibilang detik-detik para YouTuber pemula juga mengalami kesulitan saat edit video. Nah, ini tuh juga banyak yang ngeluh, Kak, nih editnya pakai aplikasi apa? Caranya gimana? Nah, itu banyak banget yang nanya para YouTuber pemula. Karena itu bener-bener edit video tuh kalau aku bilang jujur itu memang susah, tapi jika kita mau belajar, kita mau berusaha, apa sih yang susah? Nggak ada yang susah. Edit video itu sama sekali nggak susah, guys. Nah, sekarang di Play Store ada aplikasi gratis. Contohnya seperti Filmorago, KineMaster, InShoot, VideoShoot, CapCut. Nah, itu juga bisa untuk kita ngedit video. Nah, itu juga gratis dari Play Store ya guys, walaupun ada watermark. Nah, kalau ada watermark bisa kita hilangkan dengan cara kita hapus watermarknya. Nah, Kak, caranya gimana? Sekarang banyak tutorial cara hapus watermark karena sekarang tuh udah zaman modern guys, jadi kita nggak perlu ngeluh, Kak ini edit videonya gimana, caranya gimana, pakai aplikasi apa. Nah itu terserah kalian ya, pakai aplikasi apapun, caranya gimana pun terserah kalian, karena seseorang itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jika kita menentukan cara editnya kayak gini, nanti nggak sesuai selera, nanti kan kayak gimana gitu kan, lebih enak kita sendiri sesuai dengan kreativitas kita sendiri, sesuai dengan bakat kita sendiri. Nah guys, aku punya sedikit tips buat kalian untuk poin yang kedua tadi. Nah tipsnya adalah kalian harus bisa memahami isi dari aplikasi yang mau kalian jadikan editing video. Nah ini juga harus banget kalian perhatiin ya guys, karena kalau kalian nggak memperhatikan ini itu
kalian sendiri yang bakal rugi, karena kita harus bisa memahami dulu apakah aplikasi yang mau kita pakai itu udah mendukung nggak fiturnya buat kita ngedit video. Nah kayak gitu, apakah efeknya udah tersedia dalam aplikasi tersebut untuk bahan kita edit video. Nah misalkan kayak gitu. Nah kalau kita bikin video tuh dengan kayak pencahayaan yang kurang jelas gitu, kita pakai aplikasi KineMaster. Nah kita tanya dulu atau kita pahami dulu apakah KineMaster itu ada nggak fitur untuk menambahkan sedikit cahaya pada video kita dan menambahkan dekorasi-dekorasi lain yang menurut kalian tuh menarik dan cocok untuk dilihat untuk calon subscriber kita. Nah kita pahami dulu isi dari aplikasi kita tersebut. Nah kalau kita ngerasa udah bener-bener ada dan udah cocok, nah itu baru kita masuk ke aplikasi yang buat kita editing video. Nah di sana kita bisa edit video dan kita bisa menambahkan fitur-fitur efek yang kita perlukan untuk mengedit video kita. Nah jadi intinya kita harus mengenal dulu aplikasi apa yang mau kita jadikan untuk editing video. Nah misalkan Capcut untuk mau kita edit video atau KineMaster. Nah kita KineMaster ya. Nah kita harus mengenal dulu KineMaster ini fiturnya kayak gimana, ada fitur apa aja, buat crop ada nggak, buat nambahin musik atau background ada nggak. Nah kita harus pahaminya kayak gitu. Oke guys, lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah edit thumbnail. Nah ini juga banyak yang ngeluh guys, para youtuber pemula banyak juga yang ngeluh, nggak sedikit sih yang ngeluh ya. Kak gimana sih edit thumbnail yang bagus itu? Nah ini kembali ke diri kita sendiri. Nah Kak gimana sih edit thumbnail yang bagus? Nah edit thumbnail itu sesuai dengan kreativitas kita. Jika kita mampunya seperti itu ya udah kita bikin thumbnailnya seperti itu, yang ya mungkin menurut kita cocoknya ya udah kita bikin video kayak gitu. Yang penting thumbnail kita itu nggak bener-bener kosong banget cuman gambar warna gitu ya, jangan. Nah kita edit sesuai dengan kreativitas kita. Misalkan kita mau bikin video make up, tutorial make up gitu. Nah kita bikin thumbnailnya juga sesuai dengan make up. Nah make up itu apa aja, ada apa aja. Misal bedak, kita bikin atau kita buat gambar bedak pada thumbnail itu. Bedak, terus blush on, eyeshadow, mascara, eyeliner. Nah itu kan banyak, lipstick. Nah kita buat gambar-gambar di thumbnail kita itu. Nah nanti orang kan bakal tertarik untuk ngeklik video kita karena thumbnail kita menarik dan bagus. Nah kayak gitu. Jadi kita harus edit thumbnail sesuai dengan isi video kita dan juga sesuai dengan isi description kita dan juga judul video kita. Nah ini juga penting karena banyak yang nggak sedikit sih ya bikin video thumbnailnya tulisannya itu tutorial makeup, ternyata isi videonya tuh bukan tentang makeup tapi tentang daily routine atau tentang jalan-jalan. Nah itu nggak sesuai banget. Nah itu bisa bikin calon subscriber kita tuh membenci channel kita. Nah kayak gitu. Jadi kita harus bikin thumbnail, edit thumbnail sesuai dengan isi yang ada dalam video kita. Nah dan juga description dan juga judul kita. Nah, jadi kalau menurut aku edit thumbnail itu nggak susah, tinggal kita satuin aja sama judul video, isi video dan juga deskripsi. Nah kayak gitu. Dan aku juga ada beberapa tips buat kalian yang masih ngeluh susah gitu untuk edit thumbnail. Aku mau beri sedikit tips. Tipsnya adalah kalian harus bisa memahami dulu apa isi dari video kalian, apa isi dari judul video kalian, apa isi dari deskripsi yang kalian buat. Nah jika kalian udah benar-benar ngerti ketiga hal itu, kalian bisa bikin thumbnail sebagus-bagus mungkin, sebagus-bagus apapun, sebagus-bagus mungkin, sekreativitas kalian mungkin. Nah itu bisa membuat kalian tuh jadi lebih mudah untuk ngedit thumbnail. Dan perlu kalian ketahui juga jika kalian edit thumbnail tapi nggak sesuai dengan video kalian, itu juga bakal merugikan kalian. Jadi intinya kalian harus edit thumbnail sesuai dengan judul, deskripsi dan juga isi dalam video kalian. Jadi kalian harus menyeimbangkan thumbnail kalian itu dengan isi video dan juga judul dan juga deskripsi kalian.
Lanjut kita ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah edit description. Nah, atau edit description. Nah, ini juga banyak yang ngeluh guys. Banyak para youtuber pemula itu yang ngeluh, Kak, ini edit description ini gimana? Nah, edit description ini tentang apa? Nah, banyak yang bingung dan banyak yang bilang seperti itu. Nah, aku bilang aja jujur ke kalian, rahasia edit description itu yang baikku seperti apa. Nah, jadi edit description itu sebenarnya nggak susah guys. Sebenarnya edit description itu adalah untuk menambahkan keterangan pada video yang kita buat. Nah, jadi kita harus bikin description itu sesuai dengan judul dan juga isi video kita. Kalau misalnya kita bikin video itu tentang daily rutin, nah morning routine gitu, nah kita harus bikin deskripsinya juga tentang morning routine kita. Misalkan sehari-harinya aku seperti ini, terkadang enggak, terkadang iya. Terus aku jam segini aku makan, jam segini aku mandi, jam segini aku make up. Nah, seperti itu kita harus jelasin lebih detail lagi apa yang dimaksud dalam video kita di kolom description. Nah, itu bisa membantu para calon subscriber untuk mensubscribe channel kita dan bisa untuk menambahkan views dan juga jam tayang kita. Nah, itu udah membantu banget kalau menurut aku. Nah, jadi edit description tuh nggak susah. Yang penting kalian udah ngerti apa maksud dari isi video kalian, apa maksud dari isi video kalian. Dan untuk tips dari edit description ini sangat mudah banget. Tipsnya kalian harus benar-benar memahami banget isi video dan juga judul kalian dan juga thumbnail kalian. Dan kalian juga harus ngerti deskripsi itu kalian harus tata dengan serapi-rapi mungkin agar calon subscriber itu tertarik dengan video kalian dan juga channel kalian. Oke, lanjut kita ke poin yang kelima. Poin yang kelima adalah memenuhi syarat monetisasi. Nah, memenuhi syarat monetisasi ini banyak banget, gak sedikit YouTuber pemula itu mengeluhkan hal ini karena mereka itu kayak ngerasa nggak mungkin gitu ya bisa mengumpulkan 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah, itu emang dipikir sih nggak mungkin ya. 4.000 jam tayang itu kan bener-bener banyak banget, nggak bisa didapetin dengan sebentar karena itu bener-bener bener-bener banyak. Tapi kalian nggak usah khawatir jika kalian udah bener-bener berusaha, kalian udah bekerja keras untuk membuat channel kalian tuh berkembang, memberikan wawasan dan juga inspiratif kepada kalian semua. Nah, aku yakin usaha itu pasti bakal membuat hasil yang bermanfaat bagi kalian semua. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian tetap positif aja, kalian tetap optimis aja, kalian nggak usah patah semangat. Walaupun syarat monetisasinya tuh benar-benar susah sih ya, 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, tapi jika kalian merasakan itu semua dengan hati gembira, insya Allah semua itu nggak ada yang susah guys, tinggal kita nunggu waktunya aja. Nah, nunggu waktu itu harus penuh dengan kesabaran. Jadi saat kita nunggu proses monetisasi, kalian nggak usah pesimis gitu kan, patah semangat, kayak ini nggak mungkin banget dan nggak mungkin banget bisa memenuhi syarat monetisasi, aduh gimana ini. Nah, kayak gitu. Nah, kalian nggak usah khawatir kayak gitu. YouTuber pemula dulu juga harus memenuhi syarat monetisasi guys, yang baru 2020 kemarin. Nah, itu juga harus memenuhi syarat monetisasi. Nah, wujudnya mereka juga bisa lolos monetisasi kan. Nah, itu juga dari hasil kerja keras mereka. Jadi kalian nggak usah kayak patah semangat gitu nunggu kapan ya, nggak usah kayak gitu. Yang penting kalian udah berusaha, kalian udah bekerja keras untuk menjadi YouTuber yang sukses. Nah, aku punya beberapa tips, aku punya sedikit tips ke kalian untuk tentang memenuhi syarat monetisasi. Nah, sebenarnya syarat monetisasi itu cuma 2, tapi kenapa sih para YouTuber tuh pada ngeluh gimana untuk caranya dapetin ini semua. Nah, emang jujur aku ngalamin semua ini. Aku pernah bilang dalam hati aku sendiri, wah banyak banget, gimana ini, aku rasa nggak mungkin deh. Nah, aku pasti bakal bilang kayak gitu,
baru-baru 1000 subscriber, 10 subscriber aja kadang iya kadang enggak. Nah kayak gitu kan, dulunya aku juga kayak gitu guys. Aku bingung gimana caranya dapetin 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber tersebut. Nah dengan dengan cepat caranya gimana ya. Nah kayak gitu kita juga bakal mikir kayak gitu, tapi yang penting kita tetap sabar dan kita tetap berusaha dan kita tetap bekerja keras aja agar cara kita tuh makin berkembang dan makin digemari banyak orang. Yang penting kita tuh udah berusaha. Jadi intinya kita harus tetap usaha, kita harus tetap niat dan juga kita tetap bekerja keras aja agar YouTube channel kita makin berkembang. Oke guys, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi dan memberikan inspiratif kepada kalian semua. Maaf ya kalau suatu video aku atau aku ada salah kata dalam menulis deskripsi ke kalian. Mohon maaf, mohon maaf lahir dan batin. Maaf aku baru ngucapin sekarang karena akhir-akhir kemarin aku mau ngucapin, tapi aku nggak enak gitu loh ngucapin lewat kata-kata, jadi aku mau bikin video dan aku mau ngucapin sekarang. Oke guys, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like video aku, jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan nyalain loncengnya, dan jangan lupa share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa komen buat aku mau bikin video tentang apa lagi. Oke, bye bye, see you the next video, dadah.